jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi nyopir truk ternyata dia tidak punya kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu, dengan segala hormat ya, Mas Hasto. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di dalam masa pemerintahan Jokowi kan Anda itu yang pilih mereka. Sekarang Anda ini kayak anak kecil ya, dan ngeributin, ngeresehin pemerintahan yang ada sekarang ya. Anda bilang batasan umur lah apalah segala, itu mah hal sepele Pak Hasto ya, itu hal sepele. Apalagi udah ada putusan MK-nya mengesahkan memang boleh di situ ya. Dan apa yang diputuskan oleh MK ini yang menjadi undang-undang. Kalau Anda nggak ngerti hukum, Anda belajar hukum dulu Pak Hasto ya. Pernyataan tersebut kami melihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect ya, termasuk terhadap kompetitor. Nuansa kemarahan, kekecewaan, kejengkelan yang luar biasa dari Sekjen PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena untuk kesekian kalinya Mas Hasto melontarkan serangan terbuka, kekecewaan terbuka, kemarahan terbuka kepada terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakebuming Raka, dan juga Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Baru-baru ini heboh sebuah video diputarkan dan cukup viral di berbagai media sosial, yakni Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyindir ya Gibran Rakebuming Raka. Menurutnya bahwa mencalonkan Gibran menjadi wali kota Solo itu adalah sebuah kekilafan yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan. Mengapa Hasto sampai mengatakan demikian? Mungkin dikarenakan Gibran dianggap sebagai orang yang berkhianat terhadap partai, di mana ia lebih memilih menjadi cawapres dari partai yang lain ya, yang bukan dari Partai PDI Perjuangan. Dan justru Gibran dan pasangannya memenangkan Pilpres kali ini. Sekalipun di MK masih sementara bergulir persidangan, tetapi yang pasti bahwa keputusan KPU adalah memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dan tidak hanya itu, Hasto Kristianto pun juga pernah mengatakan atau menyindir Presiden Jokowi terkait dengan utang, lalu ada juga terkait dengan Jokowi bakal merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Dan tidak hanya itu, tetapi lebih-lebih saat ini ya cukup menjadi viral di berbagai media sosial, yakni Kristianto mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak hanya mengincar kursi Golkar, tetapi juga mengincar kursi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Apakah benar demikian? Menyikapi pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Kristianto, Sekjen Partai PDI Perjuangan, yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi saat ini sedang mengincar kursi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, maka tak tanggung-tanggung Presiden Joko Widodo pun memberikan pernyataan dan juga mengingatkan agar Sekjen Partai PDI Perjuangan tersebut tidak seenak jidatnya mengatakan demikian. Karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang Presiden Jokowi tidak pernah mengincar kursi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan tersebut. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa, kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini,
Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video bagaimana pernyataan atau statement dari seorang Sekjen Partai PDI Perjuangan, Hasto, yang mengatakan bahwa mencalonkan Gibran menjadi wali kota Solo adalah sebuah kekhilafan. Mari kita saksikan videonya. Raja kilaf dulu Kilaf, ketika ya? ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi nyopir truk ternyata dia tidak punya kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh Iya ya. gimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya karena Berbahaya apanya? kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya Nabrak apa? SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Ya, terima kasih Pak Hasto Hasto untuk saja. masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan, Mas? Oh, ya terima kasih Pak Hasto. Katanya Terima kasih saja. Oke lah, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu, Mas. Oh ya, Seperti mohon itu. maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Yang lagi-lagi beban utang yang dibahas ya. Hasto. Dulu tidak berkuar-kuar ini ya. Ya, kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Saudara Presiden Joko Widodo meminta Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, tidak membuat isu soal dirinya yang disebut ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri. Di sela kegiatan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Widodo membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Sekarang PDI Perjuangan. Jokowi pun meminta Hasto tidak melontarkan tudingan itu. Suatu jawaban di dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut nanti. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Selasa kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang Jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu Rias Rasyid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke Jokowi. Kok bisa ya? rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu Hasto sendiri. Dengan segala hormat ya Mas Hasto.
Sepakat. Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat lain, dan benar. sangat berbeda. Iya. Sepakat itu. Polarisasi dan divide beneran. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu dia, tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019, 2014. Itu berbeda ya. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak kepada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Benar. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya. Menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil Pilpres sebelum pencoblosan ya itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Padahal sebetulnya saya tidak pernah mengatakan hasil nasional ya dan bukan hasil pemilu, tetapi itu adalah Pilkada Jakarta, survei Pilkada Jakarta dan hasil survei pada bulan Desember ya, pada saat materi itu saya sampaikan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat mendasar atau fundamental itu beliau sepertinya lepas dari fakta dan data itu. Makanya survei untuk DPD Jakarta, untuk wilayah Jakarta. Iya. Untuk apa? Untuk bukan paslon. Pilkada, kan? Ya, paslon di DKI Jakarta. Ya. Maksud saya. Kenapa saya bacakan hasil di Jakarta? Karena waktu itu saya bicara forumnya bicara TKD, tim kampanye daerah di DKI Jakarta. Jadi cara kita melihat Mas Hasto ini menurut saya ya sangat berbeda dulu dengan sekarang gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang Mas Hasto itu terkubur pada tahun 2024. Pada tahun 2014-2019 beliau bersinar. Kita objektif sajalah bahwa tahun 2014-2019 PDI-nya menang kan, lalu suaranya naik, Pilpresnya juga menang kan begitu. Tapi tahun ini kan Pilpresnya kalah dengan sangat telak. Pernyataan tersebut kami melihat Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect, ya, termasuk terhadap kompetitor. Pak Hasto ini bukan contoh yang baik buat generasi muda dan buat kita semua. Ya, silakan saja dia memilih bersikap tersebut, tapi rakyat pasti menilai, ya, sikap-sikap seperti ini sangat amat tidak layak untuk dicontoh dan beliau sangat amat tidak layak untuk dijadikan panutan, ya. Politik kita ke depan, ya, adalah politik saling menghormati, politik merangkul, ya, dan politik persatuan. Jadi orang-orang seperti ini
ya sepertinya akan tergilas oleh zaman. Nuansa kemarahan, kekecewaan, kejengkelan yang luar biasa dari Sekjen PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena untuk kesekian kalinya Mas Hasto melontarkan serangan terbuka, kekecewaan terbuka, kemarahan terbuka kepada Jokowi dan terutama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Sesuatu yang secara personal mungkin kita bisa memahami ya betapa Mas Hasto yang mungkin merasa partainya itu berjuang dari bawah hingga ujung ya, mengusung Pak Jokowi termasuk juga putranya Mas Gibran sebagai wali kota Surakarta, maju sebagai wali kota, kemudian juga akhirnya untuk Pak Jokowi sampai pada tingkat presiden. Itu terjadi perselisihan politik yang luar biasa yang memisahkan PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi. Meskipun lagi-lagi karena pernyataan ini seringkali diulang oleh Mas Hasto di ruang publik ya, itu seringkali menimbulkan semacam kesan bahwa Mas Hasto ini curcol ya, curhat colongan tak berkesudahan ya. Ini murni dari pribadi seorang Hasto Kristianto atau ada mewakili suara hati dari Bumega kalau menurut Anda nih, Mas Burhan? Tentu secara substansi atau secara garis besar bisa saja pernyataan Mas Hasto ini mewakili, menyuarakan suasana hati Ibu Mega yang kecewa. Tetapi dalam bahasa yang lugas tentu pernyataan yang disampaikan oleh Mas Hasto langsung dari dirinya ya. Meskipun garis besarnya mungkin mewakili suasana hati Ibu Mega, tetapi secara verbatim itu pernyataan yang dikeluarkan oleh Mas Hasto itu keluar dari Mas Hasto sendiri ya. Kita bisa menangkap Ibu Mega juga kecewa terhadap Pak Jokowi atau terhadap Mas Gibran ya. Tetapi analogi-analogi misalnya seperti Mas Gibran yang diibaratkan seperti supir truk yang menabrak ya di gerbang Tol Halim ya, kemudian juga khilaf mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota, itu saya kira kreativitas Mas Hasto. Ini bakal ada pengaruh pada dinamika saat ini nggak? The mention menyebutkan di tengah sengketa Pilpres yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi nih, Mas Burhan. Iya, saya kira lagi-lagi ini tidak lepas dari narasi yang selama ini disampaikan oleh sebagian faksi PDI Perjuangan, terutama dari Mas Hasto ya. Dan kebetulan bersamaan dengan proses sidang MK, yang lagi-lagi kalau misalnya paslon 03 yang mendukung Mas Ganjar, tim hukumnya terlalu fokus pada soal angka, itu terlalu jauh selisih antara paslon 02 dengan 01 atau 03. Jadi narasi yang dipakai, strategi sidang yang dipakai adalah narasi kualitatif yang mengaitkan keterlibatan Presiden Jokowi yang dianggap langsung atau tidak langsung membuat kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi narasinya narasi kualitatif, kemudian Mas Hasto coba mengaitkan posisi Mas Gibran sebagai putra presiden yang menjadi cawapres Pak Prabowo, dan kemudian dikaitkan dengan isu-isu terkait dengan kecelakaan di Tol Halim. Jadi kira-kira itu, meskipun lagi-lagi kalau itu disuarakan terus-menerus, orang bisa menganggap bahwa Mas Hasto sepertinya sedang selain sangat kecewa dan sangat marah, tetapi bisa juga menimbulkan kesan misalnya seperti yang disampaikan oleh senior jurnalis ya, Mbak Uni Lubis, yang menulis di akun Twitternya, yang mengatakan karena keseringan curcol bisa saja justru malah menimbulkan kesan bahwa Mas Hasto telat mikir ya, kenapa kemudian ujungnya mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota, kenapa baru sekarang kira-kira sadarnya. Yang ini menghangat di dalam masa pemerintahan Jokowi kan Anda itu yang pilih mereka. Sekarang Anda ini kayak anak kecil ya, dan ngeributin, ngeresehin pemerintahan yang ada sekarang ya. Anda bilang batasan umur lah apalah segala, itu mah hal sepele Pak Hasto ya, itu hal sepele. Apalagi udah ada putusan MK-nya mengesahkan memang boleh di situ ya. Dan apa yang diputuskan oleh MK ini ya menjadi undang-undang. Kalau Anda nggak ngerti hukum, Anda belajar hukum dulu Pak Hasto ya. Terlepas dari situ, saya nggak mau masuk ke politik sebenarnya ya. Terlepas dari situ ya, bahwa siapapun juga, hukum itu di Indonesia kan selalu begitu, bisa dibolak-balik diputar-putar ya. Makanya ketika Anda berkuasa, ketika partai Anda berkuasa, lu kemana aja Pade ya? Menko Polhukamnya siapa? Menko Polhukamnya itu calon wakil presiden lu dari PDIP
Itu apa yang dia kerjakan? Kalau memang nggak bener, sebagai Menko Polhukam waktu itu benahi dong MK-nya. Udah kayak begini lu kayak anak kecil ya, ngambek terus ngeledek-ledekin orang. Udahlah, lu negarawan ya kan, bantu negara ini beresin masalah yang ada. Masalah aja sekarang banyak kok dari ketua KPK-nya ini sekarang terlibat korupsi. Dan mana itu Harun Masiku, Harun ya, yang dari PDIP, lu bantu dong cari ya kayak begitu. Ya berapa banyak itu uang negara disikat. PT Timah lu diem aja ya. Negarawan apa itu? PDIP apa itu? PDIP katanya buat rakyat ya kan, katanya buat rakyat. Saya pertanyakan, selama ini petinggi-petinggi PDIP sejak kalah Pilpres nggak ada tuh ngomong buat rakyat. Yang ada adalah mementingkan ego kalian. Ya kalian merasa tidak puas dengan kekalahan tersebut, dan yang ada apa? Ya ego kalian yang kalian pentingkan untuk supaya bisa menang. Bilang ono lah, inilah, itulah. Aduh Pak, masyarakat udah pintar ya. Semakin kalian seperti itu, maka semakin nantinya orang-orang itu sangat tidak simpati kepada PDIP ya. Bukan saya membenci PDIP, justru saya mengkritik kalian, mengingatkan kalian jangan berbikin seperti itu. Karena dengan kalian lakukan seperti itu, membuat masyarakat tidak simpati kepada kalian ya. Karena bukan hanya hal-hal negatif yang dibilang ono curang, ini curang. Pak, waktu Jokowi naik pun di 2019 dan 2014 di situ ya. Kalau ditanya sama masyarakat, ada nggak kecurangan? Ya ada. Ya, curang itu udah dari kapan-kapan, dan yang ngomong bukan cuma saya. Ya, Anies ngomong curang, katanya pemilu, ya kan. Ganjar juga ngomong curang, ada kecurangan ya. Bahkan Prabowo juga ngomong ada kecurangan. Itu sudah menjadi rahasia umum dari kapan-kapan, juga udah pada curang. Tinggal nih di antara yang curang-curang ini ya penguasa itu pinter-pinteran mana yang paling pinter curangnya. Ya, aduh kamu itu Pak Hasto. Ya kemarin yang ngebacot siapa yang ngebacot tadinya? Mahfud. Sekarang lu ngebacot Sekjen. Udahlah ya, kalau lu memang mau masuk di dalam oposisi, jadilah oposisi yang baik ya. Gak usah ngerusak negara ini, jangan bikin-bikin hoax, jangan bikin-bikin keributan ya. Kami ini mau negara ini baik, kami ini mau negara ini baik-baik. Ya nggak bener, lu lurusin di situ. Bukan lu ngebacot kepada penguasa. Karena apa? Karena lu nggak bisa jadi penguasa. Ya, ada waktunya bos. Lu udah 10 tahun di situ. Dan apa akhirnya? Akhirnya jadinya berantakan di Indonesia ketika zaman pemerintahan PDIP. Ketika PDIP menjadi ketua DPR, lihat mana ada. Ya, lu bilang kayak begitu umur lah ono. Lu lihat tuh. Ketua PDIP tuh, ketua ya. Kalian tahu kan ketua DPR siapa? Puan. Anaknya siapa? Anak ketum lu PDIP. Ya. Lu lihat itu videonya. Orang mau interupsi aja dicuekin. Ya, dicuekin. Ngerti nggak? Jadi ketika lu orang memegang kekuasaan, masyarakat itu lu nggak mau denger, bos. Dan lu masih mau jadi penguasa. Oh, dream on, beb. Ya, dream on. Wake up. Ya, PDIP, wake up. Lo makin kayak begitu, makin masyarakat tidak akan peduli pada kalian, dan makin mereka benci kepada kalian. Kalau Anda kalah, akui saja udah, jangan jadi sore loser. Ya, menang kalah itu biasa. Ya toh, kalau memang lu kalah sekarang, diakalin, anggaplah ada kecurangan lah. Ya kita juga udah tahu. Gua udah bilangin sama lu dari awal pertama kali di Richard Lee. Percuma lu mau pemilu pemalak, pembelek, ya. Yang menang itu udah di-setup, udah di-setting. Lu kagak mau denger, lu selalu bilang Alvin gila, Alvin hoax. Sekarang kenyataan aja lu ngoceh. Ketika udah kenyataan ngoceh ya, nggak bisa terima kekalahan. Yang apa? Dijelek-jelekin pemenang. Saya bukannya membela Gibran di sini ya. Saya nggak bela Gibran. Gua nggak kenal sama Gibran. Gua nggak pernah ketemu sama Gibran. Dan gua nggak mau masuk politik. Tetapi ngomongan lu itu kayak begitu, ya kan? Nggak bawa kesejukan bagi masyarakat. Gua ngelihat dan dengernya aja udah enek bos. Ya pengen muntah. Gua denger lu ngomong tuh pengen muntah. Ya udahlah stop lah. Lu stop menjilat lah kepada si Puan dan kepada apa? PDIP Megawati di situ ya. Kalau nggak jadi pemenang ya udah, ya jadilah masyarakat yang baik. Masih ada 5 tahun ke depan. Nanti lu berkompetisi lagi bos ya. Kali ini lu pinter-pinteran, lu curangin, lu yang curang di situ. Selama curang lu nggak ketahuan, juga nggak kenapa-napa. Iya toh? Inilah negara hukum ya. Hukum Indonesia kayak begitu. Teori sama prakteknya beda ya. Teorinya undang-undang. Orang udah tahu prakteknya duit bos. Jadi kalau lu bilang curang, orang dari awal udah tahu politik itu money politik. Ya udahlah stop bullshit lah ya. Capek dengernya ya, Hasto kayak begituan. Yang ada orang makin kesal sama lu, mereka akan makin tidak makin kesal ya. Betul. Dan saya akan tantang kamu. Semakin nanti Anda ngebacot, gue yang akan ngelawan lu di situ. Ya, saya nggak mau ada antek-antek, ada oknum-oknum yang apa? Yang tidak membawa kesejukan bagi Indonesia. Sekarang ini yang menang udah jelas 02. Lu mau percuma, saya kasih tahu, lu mau gugat 1000 kali juga percuma. Nggak akan lu menang. Lu percaya nih kata-kata gue, nggak akan lu menang. Jadi gimana caranya lu kalau mau jadi penguasa?
Lu kumpulin duit, lu kumpulin power, manpower, nanti lu usaha lagi 5 tahun dari sekarang. Ya, pintar pakai otak dikit, bos, pakai otak. Ya, pakai otak, jangan pakai bacot. Pakai bacot lu gak akan jadi penguasa. Pakai otak lu bisa pakai jadi penguasa. Oke? Terima kasih ya, salam cerdas hukum. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran karena sudahlah Mas Hasto, semakin Anda menghina Mas Gibran, semakin Anda menjelek-jelekan Mas Gibran, semakin kami menghormati Gibran, semakin kami respect terhadap Gibran. Justru Anda yang seorang sekjen dari sebuah partai yang besar di Indonesia menjelek-jelekan beliau, merendahkan beliau, semakin terlihat kemampuan Anda, semakin terlihat langkah politik Anda itu bagaimana. Kualitas Tidak Anda benar, itu bagaimana. Anda cuma ingin menang saja, tapi tidak ingin kalah. Karena Anda ingin berkuasa terus, ingin meraih kekuasaan. Mas Hasto, sudahlah, ini politik hal yang biasa, kalah menang hal yang biasa. Di politik itu tidak ada kawan dan tidak ada lawan, selalu begitu. Hari ini lawan, besok jadi kawan. Itulah politik. Anda paham, cuman masalahnya Anda tidak habis-habisnya merendahkan seseorang. Segitu rendahkah Gibran di mata Anda, atau segitu gilakah Anda kekuasaan ini? Terima kasih. Teruntuk Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Hasto, maksud Anda apa? Bilang kalau menyesal mencalonkan Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Dan Pak Hasto juga membanding-bandingkan Mas Gibran dengan supir truk. Pak Hasto, lupa ya, kalau Mas Gibran ini wakil presiden terpilih. Dan sebentar lagi akan dilantik dan resmi menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Memang prestasi Pak Hasto ini apa sih? Kok sampai merendahkan Mas Gibran sebegitunya? Atau jangan-jangan Pak Hasto ini iri dengan prestasi dan pencapaian Mas Gibran? Masih muda, jadi wali kota, terus jadi wakil presiden. Hah? Pak Hasto emang paling tinggi prestasinya apa? Sekjen. Nggak boleh begitulah Pak Hasto. Mentang-mentang calon presidennya Pak Hasto, Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalah, Pak Hasto harus menjatuhkan Mas Gibran dan keluarganya Bapak Jokowi. Nggak elok, nggak etis. Pak Hasto sebagai pejabat negara itu tidak layak ngomong seperti itu. Itu tidak baik sebagai contoh kepada masyarakat. Saya pesan kepada Mas Gibran. Mas Gibran, karena Mas Gibran ini dihina-hina sama Pak Hasto, tolong ketika nanti Mas Gibran sudah menjabat sebagai wakil presiden, Pak Hasto ini jangan dikasih tempat di pemerintahan, jangan dikasih ruang, jangan dikasih jabatan apapun. Kalau bisa Pak Hasto ini di blacklist dari pemerintahan Prabowo Gibran. Oke? Karena saya sebagai rakyat dan pendukung Mas Gibran, saya tidak terima Mas Gibran. Pak Hasto harus di blacklist dari pemerintahan. Setuju kalian? Kalau setuju komen. jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran karena kata Pak Hasto dulu kilaf mencalonkan Gibran sebagai wali kota. Jangan-jangan suatu saat akan bilang kilaf mencalonkan Jokowi presiden. Bisa jadi. Wow. Jokowi balas Hasto soal rumor rebut kursi ketum PDIP. Jokowi mengulang sampai 3 kali dengan kata-kata jangan seperti itu. Presiden Jokowi menjawab rumor yang dihembuskan Sekjen PDIP Hasto soal dirinya akan mengambil alih kursi ketum PDIP. Jokowi justru bertanya balik kepada wartawan, bukannya isunya itu mengambil alih Partai Golkar. Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful, namun yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilan kursi ketum PDIP ialah menteri powerful. Hasto seakan-akan menuding Pak Jokowi pernah mengutus menteri powerful yang ditugaskan bertemu Pak Rias Rasyid oleh Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi. 3 kata dari Pak Jokowi yang mengatakan jangan seperti itu, dia ulang sampai 3 kali. Itu mendandakan hati Pak Jokowi itu sudah capek dengan drama-drama kalian. Perlu diketahui, untuk seorang Jokowi, kalaupun dia membuat partai baru, mungkin partainya itu bisa jadi partai nomor 1 di Indonesia. Dari pendukung Pak Jokowi yang masih solid dengan Pak Jokowi, saya rasa Pak Jokowi bukan
bukan mimpi kalau Pak Jokowi bisa menduduki partai nomor 1 di Indonesia ini ketika Pak Jokowi membuat partai baru. Bisa. Salam dari Kok Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Tim Ganjar batal hadirkan saksi di MK yang katanya itu Kapolda. Kapolda dari mana? Kalau misalkan halusinasi tolong jangan terlalu berlebihan lah. Kita masuk akal aja, masa iya sih ada Kapolda yang mau jadi saksi atas kecurangan yang belum tentu terjadi. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena MK belum melakukan putusannya gitu. Bahkan saksi-saksinya aja kemarin yang 01 lah ada yang diketawain gitu. Sama kayak gue ngetawain yang kalah suaranya 16,42% tapi nggak mau terima kekalahannya, sama kayak gitu. Maksud gue buang-buang waktu ke MK ngapain sih? Lebih baik buang-buang waktu untuk nyari kendaraan dan isu-isu baru supaya bisa naik di Pilpres 2029 nanti, ya kan? Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang... Pak Ganjar, saya lihat video yang saya stage ini ya Pak, kok jadi saya yang malu gitu loh dengernya. Pak Ganjar ngomongin demokrasi, ngomongin konstitusi, proses demokrasi yang berjalan, yang sedang tidak baik-baik saja, atau reformasi yang dikangkangi. Pak, dengan Bapak mengklaim ya, tim advokasi Bapak mengklaim suara dari paslon 02 itu adalah 0 ya, tidak dapat suara, berarti Bapak sendiri ya mencederai demokrasi Pak. Gitu aja, Bapak sendiri mencederai demokrasi. Ngapain Bapak ngomongin proses demokrasi yang baik lah, hak konstitusi. Bapak dengan bilang suara kita 0, Bapak itu melanggar hak konstitusi saya sebagai pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dan beserta pendukung paslon 02 lainnya seluruh Indonesia. Bapak pikir kita dedemit gitu? Dedemit ya? Kita ini nyoblos Pak, bener-bener real nyoblos gitu loh. Jadi Bapak nggak usah ngomongin soal-soal demokrasi kalau 96 juta suara aja Bapak ragukan keabsahannya. Bapak punya saksi kok, ya kan? Kenapa Bapak nggak ngumpulin C1, ngitung sendiri manual sana kalau nggak percaya sama rekapitulasi nasional KPU, ya kan? Ngapain Bapak jadinya ngeklaim bahwa paslon 02 itu 0 suara? Kami yang benar-benar nyoblos ini tersinggung Pak, terus terang ya Pak ya. Aduh Bapak, udahlah Pak gitu loh. Bapak ini kan politisi nasional gitu loh, bukan politisi tingkat kabupaten atau kecamatan gitu. Bapak politisi nasional, udah jadi capres, mantan capres, yang baunya tuh legowo gitu Pak gitu. Jangan nyusahin rakyat gitu. Bapak masa mau Bapak minta putaran kedua gitu, Bapak sanggup nggak menerima kenyataan kalau ada putaran kedua, rakyat marah dan Bapak diulti jadi cuma 10%, bukan lagi 16%. Dan terus terang ya Pak ya, Bapak ini ngadi-ngadi, Bapak ini menang aja enggak, ya Bapak ini menangnya 0 provinsi gitu loh. Kenapa Bapak minta ribet gitu kan? Aduh, Pak Ganjar, salam waras Pak Ganjar. Mengutip berita dari suara.com, Pak Ganjar pindah ke Sleman. Netizen bereaksi. Jadi ketua RT saja Pak, lebih terhormat. Yo. Emang kenapa sih netizen jahat banget mulutnya? Saya aja kalau ngomongin Pak Ganjar dibilang ompong, gak tahu, anak kecil, ngedabrus. Gak boleh gitu netizen. Nanti pendukungnya 03 malah nanti dicentil loh. Nggak boleh ya. Tapi kayaknya jadi LT sih bagus. Soalnya kalau jadi bupati terlalu jauh ya, mendingan jadi RT sekalian gitu. Masa gagal nyapres terus jadi bupati Sleman ya. Lucu ya, tapi ya nggak apa-apa. Semangat terus, saya akan mendukung Pak Ganjar jadi bupati Sleman. PDIP dan Ganjar nggak solid. Aduh si solid.
Soal instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa Mbak? Kalau ada instruksi, nggak ada. Loh. Nggak ada Partai instruksi. PDIP dan Pak Ganjar kok sepertinya tidak sejalan lagi nih kawan-kawan ya. Kemarin Pak Ganjar ini sibuk kali mendorong hak angket di DPR mengenai kecurangan pemilu. Sekarang wartawan tanya ke Mbak Puan sebagai ketua DPP PDIP malah katanya tidak ada instruksi mengenai hak angket di DPR. Ya kan, terus ini ada beritanya nih ya, Bang Adian bilang sampai hari ini masih menunggu instruksi dari ketum partai PDIP Bu Megawati mengenai hak angket. Berarti kan tidak ada instruksi. Terus kalau kita lihat kemarin Pak Ganjar mendukung dan mendorong hak angket di DPR, lah itu instruksi dari siapa? Apa bisa kita bilang instruksi dari diri dia sendiri untuk menang? Ambisi terus jadi presiden Pak Ganjar ini memang. Aduh, apa jangan-jangan Pak Jokowi dan Partai PDIP sebentar lagi akan rekonsiliasi kembali mesra. Bisa jadi. Dan Pak Ganjar ditinggal. Aduh, makanya Pak Ganjar pelajaran ya, kalau mau maju pilpres lagi di 2029 ya, bikin partai dari sekarang. Namanya apa ya? Kita bantu deh. Partai Gaker, Ganjar Keren. Atau Partai Gateng, Partai Ganjar Ganteng. Gimana menurut kalian kalau lanjut terus di kolom komentar. Baik sobat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Hasto Kristianto dan juga Ganjar Pranowo serta Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Tentunya kita sudah menyaksikannya dan barangkali di antara kita ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga tidak lupa sebelum kita akhiri video ini, saya kembali mengingatkan kepada sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari harapan sahabatku sekalian, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.